Kita lagi. sambit bule. Hah? Halo, Halo adekku. Halo, kita sambit. halo Kak Bule. Kak Bule, itu gimana kira-kira? Kira-kira Ini jadi loh. enggak? Kira-kira Ini aku bakal jelasin diterima ya. apa Ini aku enggak? Nah, jelasin. coba-coba. Gini. Kalau orang ribut, Hmm. itu alasannya tuh banyak. Kalau dia Hmm. takut. Pertama, alasannya tidak level. Tapi kalau Hmm. ngomongin level, dia sama gue tinggian level siapa dan gue masih bisa menerima. Satu, Hmm. berarti dia nggak bisa ngelak. Kedua, suruh cari tempat Hmm. daripada nanti aku cari dia nyari tempat gak dapat dapat dan alasan gak dapat tempat, gue yang cariin udah gue siapin. Tinggal Hmm. pilih mau boxing di mana, mau Hmm. resmi disaksikan minimal 25.000 orang, gue adain. Hmm. Mau di Bulungan bebas, yang penting Yes. legal. Yang ketiga nanti alasannya lagi, oh tidak menguntungkan, minimal gue sudah dapetin sponsor 1 miliar bagi pemenang. Mau alasan apa lagi? Kalau misalkan udah takut, udah bilang takut aja. Semua orang bisa kau perlakukan kayak gitu, tapi tidak semua orang bisa menerima perlakuanmu. Itu poinnya. Betul, itu ada Di yang bilang. permasalahan Lagian skincare, urusannya, itu ada yang bilang, lagian urusannya urusannya apa? Ikut campur. Karena urusannya si sama gue. Panda kan kemarin gua bilang nih, gue ajakin boxing si Panda, tapi gue mikir lagi, gue laki, kalau gue laki lawan perempuan kagak level dong, Nah, nggak wayahnya. Jadi ada betul. tinggal jauh dari situ, Kak Bule lah nantangkan sama Panda, Nah, itu selevel. sebetulnya Oke menurut gua. aku juga Jelas. nyaksiin itu, yang statementmu itu. Nah, Cuman gini loh, kalau kalian bilang apa urusannya sama lu, ingat ya, di permasalahan skincare aku tidak pernah mau ikut campur dari skincare pertama kali bermasalah sampai sekarang. Aku berdiri di Kita Mirzani hmm, karena faktor kemanusiaan. Niki pernah baik sama aku tanpa aku menjelekkan tim lawannya. Itu aku berarti posisi tengah-tengah. Panda malah nyenggol Cinta Luna satu manajemenku. Gimana aku nggak turun? Andaikan hmm. dia Oh membela Kak iya. Sela Saukia, wajar, aku nggak akan marah. Kenapa? Seorang munafik lah kita kalau misalkan bos kita dijelek-jelekkan, anak buah nggak turun, bener nggak? Yang jadi Oke masalah dia apa? aja Masa dia sekarang kan. ngelindungin si Miss Gosong, Hmm. yang udah jelas-jelas menghina ibu yang sudah tidak ada dan nggak ada urusannya nih Miss Gosong. Doktif aja nge-review produk, lu pada bilang nggak ada kewenangan, nggak ada keinian itu. Terus rakyat biasa yang nggak ngerti ingredients dan nggak ada ilmunya, kenapa kalian izinkan dan kalian bebaskan? Ah itu dah tuh. Bener nggak? Betul, Betul. betul, betul. Nah, masuk Doktif ngerti ingredients. Kata kalian nggak ada kapasitas, yang punya kapasitas BPOM. Oke. Hmm. Kalau seorang dokter aja nggak diperbolehkan untuk mereview produk, kenapa si Miss Gosong kalian bebaskan dan kan iya-iyakan aja? Ada apa? Langsung biasa ya kan. Dia nggak ada sertifikasi apapun tentang kecantikan, tentang dunia kedokteran. Kenapa Ya kan? dibolehin? Itu pertanyaan juga. Itu maksudnya gue udah bilang dari awal gue nggak pernah mau turun gunung, jangan pancing gue turun pancing ya turun gunung lah gue. Turun gunung lah, ada turun Enggak, sekalian belum tahu diselesain dia, ya. belum tahu kan keturunan bule keturunan King Kong. Eish. Iya kan gue titisan 3 King Kong. Misalkan kalau Jangan jadi King nih, Kong semua. misalkan kalau jadi nanti beneran jadi ya. Prediksi menang ronde berapa? Rod, Pak, kalau biasa pertandingan kan 3 round. Nah, Ronde pertama gue yakin gue menang, ronde kedua tinggal memastikan dan menekankan bahwasannya gue pemenangnya. Udah gitu aja, nggak sampai ronde 3. oke, enggak, tapi kalau kalau aku ya jangan dipukul palanya. Jangan Jadi dipukul ini. Lantam kali mulutnya soalnya. Longor, betul. aduh, aku Bul, kalau aku minta ampunnya Inga lah, libas kalau nikam. nggak bisa aku gini, karena harus membedakan mana orang menyerang karena dia marah sama dia dendam. Kalau Iya dendam itu dong. kalau orang udah dendam itu udah nekat. Gitu ya, gue nggak ada masalah sama pihak manapun. Gue ada masalah, gue tuh kalau masalah sama satu orang udah satu aja gue cecer, sekelilingnya nggak akan gua pengaruhin. Kalau orang yang musuhan sama gue biasanya ngajak orang sekeliling gue untuk musuhin gue. Kalau gue nggak mau, orang kalian yang ngebully gue di kolom komentar nggak ada yang gue blok.
Sama sih aku juga. Aku dari kemarin banyak apa segala macam. Nggak ada aku blok-blok. Ya, karena bagi aku kalau untuk membuktikan siapa benar siapa salah itu bukan kapasitas netizen, sudah ada pakar hukum sana. Udah biarkan aja, Betul. ya. Ember. Terus kayak kenapa sih lo nggak mau ikut campur urusan skincare? Satu, gue bukan pengguna skincare, jadi gue nggak tahu skincare itu bagus atau jelek. Kedua, gue bukan karyawan yang dirugikan. Dan yang ketiga, gue tidak mengenal personalnya. Ingat ya, keributan mereka ini tuh empat-empatnya adalah orang yang pernah saling mengenal dan bisnis. Jadi selek dalam dunia bisnis dan pertemanan itu biasa, ada masalah. Jadi kalian kalau nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga, nggak usah ikut-ikutan. Memperkeruh suasana aja. Lo di persidangan mana pernah gue teriak-teriak untuk mengintimidasi pihak manapun? Enggak. Ini kalau perkara pengadilan ini bukan soal siapa dia dan bukan soal Nikita Mirzani, tapi ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, bukan soal Nikita Mirzani. Iya sih, betul sih. Karena Bener nggak? menurut aku kalau misalkan lihat persidangan siapapun itu perasaan nggak kayak gini, perasaan perjalanan persidangan itu nggak Bukan soal sebegitu. bukan soal harta, bukan soal tahta, bukan. Ini soal kemanusiaan dan keadilan. Udah itu aja. Tapi untuk membuktikan benar dan salah, aku tidak mau ikut campur karena sudah ada pakar hukum. Cukup menyaksikan. Gitu. LL naik, emang ada kalau cinta. Tapi kalau dilihat-lihat tuh dari kemarin ya, aduh miris sih aku sebetulnya kalau misalkan lihat kayak gitu. Kayak persidangannya tuh kayak kenapa ya, sangat timpang banget. Terus yang berisik nih, karena aku nggak datang sidang kan. Yang berisik di ruang sidang itu siapa kira-kira? Dari kubu sana kah? Sebenarnya kalau kata aku dibilang berisik, dua-duanya sih kadang. Kadang-kadang dari pihak, ya Allah, bye. Nah, keluar dulu dia. Jadi Alaikum. pelanggaran. Tapi kemarin aku miris banget sih dari kemarin jalan di persidangannya. Maksudku kenapa aku seumur-umur aku lihat persidangan ya, banyak kan persidangan terbuka, persidangan koruptor lah, persidangan apalah. Aku nggak pernah lihat kayak yang persidangan terlalu berat sebelah kayak gini yang sangat terlihat gitu loh. Sangat terlihat jelas. Apalagi kan kakak ini kan udah lama ya masuknya. Apalagi pas waktu itu kita kan kakak itu waktu itu dipanggil setelah hari pertama puasa apa hari pertama lebaran aku lupa. Pokoknya udah 5 bulan kan. Nah yang aku pikir ini, yang aku sangat pikirin banget dan aku kasihan banget sebetulnya sama anak-anak. Iya, betul. Itu loh, anak-anak itu ya gimana ya, tiap hari nanyain Aminya, apalagi Askar karena dua-duanya tuh, apalagi kok Ami belum pulang, kok Ami kenapa Ami lama banget Ami kerjanya kan, sebelum adek dan Aska tahu kenapa Aminya kan. Di tiap hari mereka nanyain kayak gitu, ya sedih sih jatuhnya, tapi ya kita lihat gimana hasil putusan sidang Kalau ini ya. ngomongin apa, aku nggak bisa. Semoga jalannya hakim dan JPU semoga lurus, nggak belok-belok, nggak kesono kesini. Apalagi kemarin aku lihat Arkana di persidangan, ya ampun. Adek segitu kecilnya dia lulus pundaknya si kakak, aduh. Sedih aku lihatnya bener loh. Aku juga dari kemarin aku udah pengen datang sidang, tapi kan aku juga ngejalanin namanya kakak ya, karena ya udah kamu urusin dulu pendidikan kamu, kuliahnya selesain dulu karena sebentar lagi kan udah pengen beres. Gak usah mikirin kakak dulu yang kayak gini kan, pokoknya kamu lulus dulu. Kalau di gini ya, gue nggak habis pikir sama netizen. Kalau netizen banyak yang bilang, oh kakak lu jahat apa segala macam. Kalian nggak bisa 100% percaya sama apa yang ada di medsos guys. Kakak gue itu orangnya asli baik. Sama dia aja, sama gue aja, dia itu overprotective, sangat overprotective. Kenapa? Karena dia nggak pengen keluarganya kenapa? Karena dia nggak pengen keluarganya tercemar sama yang macem-macem. Sebegitu sayangnya, sebegitu baiknya. Jadi gue bingung sama netizen ini yang bilang, yang lu nggak kenal kakak gue, lu nggak pernah ketemu sama kakak gue, aslinya kayak gimana? Terus lu ngomong udah macem-macem, kayak
Diem aja lah kalau nggak tahu. Ya memang aslinya kan gitu baik. Aslinya baik. Kan itu kan cuman di sosial media aja, ya kan? Kan kita juga harus punya karakter dua di ketika kita lagi kerja dan ketika kita ada di rumah gitu loh. Memang Enggak karakter semua aslinya disamakan. asli yang ada di kehidupan, bukan yang ditampilin di sosmed. Heeh. Nah, kemarin Memang langsung gemes banget ketika ada yang ngomong seperti itu karena notabene aku juga ada anak, ya kan? Notabene juga aku dilahirkan dari orang tua. Jadi aku kayak nggak seneng aja ketika ada orang tua kita yang udah tiada digitukan gitu loh. Yang iyalah masih ada aja gua ngamuk apalagi yang nggak ada gitu. gitu loh. Maksudnya kalau ada masalah tuh, kenapa yang harus dibawa orang tua? Orang tua itu nggak ada urusannya. Lu tuh kalau masalah sama pribadi ini, ya udah pribadi ini aja yang lu masalahin, nggak usah orang tuanya, nggak usah keluarganya. Kenapa segitu segitu nggak punya bahannya kah sampai ngomongin orang tua? Ini kacau kacau ini. Ini briefingnya gimana sih atasannya ini ke bawah ke dia? Kayak briefingnya briefing chat GPT kayaknya, nggak briefing otak sendiri. Siapa sih yang briefingmu? Kenapa kau Kenapa pau kali gitu jadi orang kan? Lagi nih. Nih, gue kasih tau sama gue ya guys, kakak gue kalau nggak disenggol kagak bakal nyenggol. Itu ya betul. dari dulu kayak begitu, kagak ada dia nyenggol-nyenggol duluan. Lu jangan main api kalau nggak mau kebakaran, itu aja udah. Kalau lu bilang apa, aduh, kagak bakal kakak gue macem-macem. Kalau kagak disenggol, kalau nggak diomongin sama orang lain, apalagi yang diomongin fitnah. Tapi yang kemarin pas mirisnya banget ya, yang pas mirisnya banget itu, yang membuat hatiku terenyuh ya, benar-benar sangat teramat sakit itu. Ketika Kak Niki meminta buat ketemu anaknya dan tidak dibolehkan. Dibolehin kan, itu aku juga lihat. Kayak maksudnya itu kan lagi di luar persidangan juga kan, nggak mulai Ya, sidang kan? belum Kenapa? mulai sidang. Kenapa gitu sampai ini anak udah lama banget gak ketemu sama kakak lu? Sumpah. Karena itu Itulah. tiap hari dia nanyain Ami mana, Ami mana, Ami mana. Aku Sampai dengernya aku aja sedih, aku banget loh. nangis. Dengar kayak begitu. Itu segitu nggak punya hati nuraninya kah? Nggak ada rasa kemanusiaannya kah? Jaksa itu, orang-orang persidangannya juga. Aku terenyuh sampai pengacara Kak Sil aja bilang, oh kasihan nih gini, hak asasi manusia tidak ada. Ya terpaksa aku teriakin JPU-nya. Ya itu terpaksa karena kita nggak bisa lihat anak digitukan gitu. Cuma pingin Hmm. ketemu sekali aja. Itu sampai ketat banget penjagaannya, kayak bener-bener kasus besar, kasus yang bener-bener sedunia Nggak, ini gitu loh. kayak kasus terorisme gitu, kayak kasus koruptor. Nggak, ini bukan kasus itu masalahnya. Ya Sampai udah. mungkin aku ditandai ya sama si Hmm. JPU-nya, sampai gue ditandai, sampai direkam. Gue bilang nggak apa-apa direkam, nggak apa-apa gue dimasukin, asalkan gue membela orang. Hak asasi manusia tuh harus ada gitu loh. Cuman ketemu sebentar masa nggak boleh? Iya, Sampai kan itu mukanya tuh pucet, itu udah pucet. Sampai itu eh cari minyak angin kan, ya udah. hmm. Akhirnya dikasihkanlah minyak angin, kan ada yang punyanya pengacara Sil, ya udah kasihkan gitu. Itu beneran pucet, aku lihat kan Niki udah pucet banget. Aku juga lihat di videonya udah pucat banget segitu. Ya gimana sih, ibu ke anak yang nggak pernah udah anak udah lama nggak ketemu sama ibunya udah nggak ketemu lama sama anaknya, masa segitu aja sampai diribetin banget gitu loh. Itu kan Tuh. hal kemanusiaan aja gitu. Ada yang komen Fuji emang nyenggol kakak lu pada nggak tahu aslinya Fuji kayak gimana, gituin. Sebetulnya kakak gue juga nggak pernah nyenggol Fuji, itu cuma ngebenerin aja biar dia nggak terlalu begitu banget. Karena tuh juga tahu kan pasti kayak gimana aslinya dia. Jangan diomongin di sini aja, yang tahu-tahu aja udah. Wah. Gua bilang aja ya, semua entertain tuh yang menurut lu bilang baik, tidak semua tuh baik. Itu Makanya dibilang lu nggak bisa percaya 100% sama apa yang ada di sosmed. Karena kalau lu tahu aslinya idola lu kayak gimana, lu sakit hati juga, kagak bakal lu ngidolain dia lagi.
Ada pepatah bilang never meet your superheroes. Itu. Karena apa ya? Karena pasti nanti ada nggak sesuainya dan lu kecewa. Betul. Lu nih yang pada ngefans sama itu orang terlalu gimana ya? Terlalu fanatik, terlalu gimana? Lu belum ketemu aslinya aja. Kalau ketemu aslinya juga pasti ngomongnya. Aslinya homo. Gitulah. Kak, aku bentar lagi udahan ya. Bentar lagi Iya. aku mau sholat. Mau Aku juga mau turun, ya, mau mandi dulu aku. Ya. ya, pokoknya aku sholat, Oke. aku mau ngedoain JPU-nya, aku pengen doain hakimnya supaya lurus gitu loh, lurus. Antum tuh lurus, jangan kemana-mana. Ya Jangan kalau bikin, misalkan jangan belok, ya jodohin aja sama si Panda. Kan si Panda belok. cicok. Ya Maaf udah ya Kak. keceplosan. Udah ya. Netizen udah ya. Udah ya aku udah